Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi di balik senyum ramah dan layanan super cepat di restoran favorit kita? Ternyata di baliknya itu ada dunia lain. Dunia yang penuh disiplin, presisi, dan aturan yang ketat banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng isi dari panduan pramusaji profesional ini. Seringnya kan kita mikir, jadi pramusaji itu gampang lah ya, cuma catat pesanan, anterin makanan, beres. Tapi, apa benar sesimpel itu? Coba kita lihat lebih dalam lagi deh. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Siap-siap kaget. Aturan penampilan mereka itu gila, detailnya bukan main. Rambut nggak boleh kena kerah atau alis. Janggut, kumis, cambang, lupakan. Bahkan ukuran font di name tag aja diatur. Ini bukan lagi soal rapi loh, ini udah level disiplin militer. Nah, semua aturan ketat tadi itu bukan buat iseng-iseng ya, ada alasannya. Di baliknya, ada sebuah filosofi yang dalam banget soal apa itu arti pelayanan yang sebenarnya. Jadi intinya tuh gini, semua detail kecil yang ribet tadi itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk menciptakan atmosfer di mana tamu merasa benar-benar diurusin dan dipedulikan. Mulai dari seragam yang licin, kuku yang bersih, semuanya itu ngebangun citra profesionalisme yang bikin kita sebagai tamu merasa nyaman dan dihargai. Nah, bagian ini menarik banget. Panduan ini bahkan ngatur cara mereka berinteraksi sama kita, para tamu. Pramusaji itu dilatih buat jadi tuan rumah yang sempurna. Jadi mereka harus nyambut kita sehangat mungkin seolah-olah kita lagi main ke rumahnya. Terus, mereka harus layani semua orang sama rata, nggak boleh pilih-pilih. Dan yang paling penting nih, jangan pernah bahas topik sensitif kayak politik atau agama. Kenapa? Ya biar suasananya tetap enak, tetap adem, bebas dari drama. Oke, sekarang kita geser ke prinsip paling fundamental yang jadi jantung dari semua operasional restoran. Saking pentingnya konsep ini, namanya aja pakai istilah Prancis. Mise en place. Kalau diartikan, artinya semua pada tempatnya. Ini bukan sekedar to-do list loh, ini tuh filosofi hidup di dapur dan di area servis. Intinya adalah semua persiapan harus beres total sebelum layanan dimulai. Jadi pas tamu datang, semuanya udah siap tinggal eksekusi. Nggak ada lagi tuh yang namanya kelabakan. Dan gambar ini nunjukin contoh nyatanya. Ini yang namanya sideboard atau posnya pramusaji. Bisa dibilang ini wujud fisik dari filosofi mise en place tadi. Lihat deh, semua piring, gelas, alat makan udah ditata rapi di sini siap dipakai kapan aja. Ini tuh kayak markas komando mereka buat mastiin layanan berjalan cepat dan efisien. Coba kita bedah lagi ya prinsip-prinsipnya. 1. Harus bersih, kinclong, gak ada kompromi. 2. Teratur dan rapi. Semua ada tempatnya masing-masing. 3. Menarik. Jadi penataannya pun harus enak dilihat. Tapi yang paling krusial itu nomor 4. Semuanya harus siap sebelum restoran buka. Jadi nggak ada istilah nyiap-nyiapin di menit terakhir. Semuanya udah harus siap sedia. Oke, jadi selain soal disiplin dan persiapan, ada lagi nih, seorang pramusaji profesional itu harus punya pengetahuan teknis yang luas banget. Terutama soal senjatanya mereka. Coba lihat deh ini. Ini bukan sekedar garpu sama sendok biasa ya. Ada garpu khusus buat ikan, ada gelas khusus buat brandy, puluhan jenis lainnya. Seorang profesional itu wajib tahu nama, fungsi, dan cara pakai setiap alat ini dengan benar. Kebayang nggak sih hafalannya? Dan presisinya itu gila, nggak main-main. Bahkan ukuran piring aja ada standarnya sendiri dan harus dihafal. Piring makan utama itu diameternya antara 25 sampai 28 cm. Piring sup persis 20 cm. Dan seterusnya. Ini udah kayak ilmu pasti loh, bukan kira-kira. Nah, disinilah semuanya jadi satu kesatuan. Coba bayangin deh, betapa detailnya mereka harus ngelola semua inventaris ini. Tiap piring, tiap gelas, tiap sendok garpu, itu harus dalam kondisi sempurna dan siap sedia. Masing-masing kategori di bagian ini itu nunjukin satu set pengetahuan yang harus mereka kuasai. Fungsinya apa, disimpan di mana, cara nanganinya gimana. Ini benar-benar kayak perpustakaan pengetahuan fisik yang harus ada di kepala mereka. Nah, setelah kita lihat semua ini, mulai dari disiplin, filosofi, persiapan, sampai pengetahuan teknis yang selimet, kayaknya cara kita mandang profesi ini bakal beda banget deh. Kutipan ini, wah, ngena banget. Tingkah laku seorang pramusaji adalah cerminan langsung dari seluruh restoran. Jadi setiap gerak-gerik mereka, sekecil apapun, itu bawa nama baik satu restoran penuh. Mereka itu bisa dibilang duta besarnya restoran.
Jadi, lain kali kita ke restoran, coba perhatiin deh hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Gerakan mereka yang efisien, stasiun kerja yang selalu kinclong, cara mereka naruh piring di meja, semua itu adalah hasil dari latihan dan disiplin yang luar biasa. Ini bukan cuma kerjaan, ini tuh semacam seni pertunjukan yang tersembunyi. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua, setelah tahu semua ini, pas nanti kita makan di luar lagi, detail-detail kecil apa ya yang bakal kita perhatikan? Mungkin kita nggak cuma bakal lihat makanan di piring kita aja, tapi juga tarian yang terjadi di sekelilingnya.